misi untuk merdeka insan-insan yang amanah, sumpahkan potensimu dengan Fakoda. Sidik tablik berdas sebagai fondasi, jayalah di kau pahlawan negeri. Rumah sakit ibu dan anak Al-Islam membangun cinta, sahabat terpercaya. Lahir dan tumbuh membentuk generasi terbaik umat Indonesia tercinta. Pelayanan terintegrasi, lingkungan ramah dan islami, jujur dan bertanggung jawab pada profesi, menjunjung tinggi nilai visi dan misi untuk merdeka insan-insan yang amanah, sumpahkan potensimu dengan Fakoda. Sidik tablik berdas sebagai fondasi, jayalah di kau pahlawan negeri. Marilah bersatulah, maju melangkah indah, bersama satukan cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan di pagi hari ini. Sholawat beserta doa keselamatan tidak lupa kita curah limpahkan kepada hamba Allah yang paling sempurna, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin atba'ut tabiin, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang paling akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik rekan-rekan, alhamdulillah kita dijumpakan kembali dengan mandatory training yang kedua untuk tahun ini. Insya Allah tema mandatory training di pagi hari ini adalah tentang komunikasi Islam. Nah selanjutnya mari kita sama-sama buka acara di pagi hari ini dengan membacakan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya untuk menambah keberkahan kita di pagi hari ini akan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran yaitu oleh Kang Jamaluddin. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih kepada Teh Meli atas kesempatannya. Kali ini saya akan membacakan ayat suci Al-Quran yaitu surat Al-Fussilat ayat 31 sampai 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amil salihah wa qala inni minal muslimin.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Sadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh, aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Teh Meli, kami persilahkan kembali. Alhamdulillah. Nah, seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa di mandatory training yang kedua ini kita akan membahas tentang komunikasi Islam. Nah, tentunya ini sangat penting sekali ya diketahui oleh seluruh rekan-rekan karyawan rumah sakit ibu dan anak Al-Islam. Karena tentunya kita banyak sekali berhubungan ya dengan pasien, dengan keluarga pasien dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, mangga mungkin kami persilahkan kepada Ustadz Suhendar untuk memulai kajian atau materi di pagi hari ini tentang komunikasi Islam. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhira dini kullihi wa kafa bila syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, di kesempatan pagi hari ini saya bisa bersilaturahim dengan seluruh karyawan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak ya, Ibu dan Anak Al-Islam Bandung ya. Insyaallah pada kesempatan hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan berkaitan dengan komunikasi Islam. Namun sebelumnya mungkin maaf tadi kan akun saya yang Suhendar 2 gitu ya. Itu bisa dikohoskan tadi saya live ya ke Pijit Live bisa dikohoskan Suhendar 2. Nah, akun Suhendar 2 dicoba bisa dikohoskan biar saya bisa share materi ya. Baik. Baik. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, materi Anda sekarang adalah komunikasi Islam.
berbicara masalah komunikasi tentunya buat Bapak Ibu sekalian adalah bukan sesuatu yang memang baru ya gitu ya, materi komunikasi ini. Bahkan mungkin sebelumnya sudah mendapatkan yang namanya komunikasi efektif, bahkan di perawat juga misalkan ada yang namanya komunikasi terapeutik gitu ya. Nah, tentunya yang saya pahami gitu ya, bahwa komunikasi Islam ini adalah merupakan komunikasi Islam ini adalah merupakan salah satu amanat yang harus dimandatorikan kepada seluruh karyawan ketika gitu ya sebuah rumah sakit akan terakreditasi syariah gitu ya. Seperti itu. Nah, ini menjadi prasyarat bahwa salah satu materi tambahan oleh Mukisi gitu ya, dalam artian untuk menghadapi akreditasi syariah adalah bab komunikasi Islam ini harus tersampaikan kepada seluruh karyawan. Nah, sebelum kita berbicara masalah komunikasi Islam secara lebih dalam, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu peta konsep dari materi ini. Yang pertama itu adalah ada poin definisi apa itu komunikasi Islam ya, yang membedakan dengan komunikasi yang lainnya. Yang kedua adalah ruang lingkup dari komunikasi Islam. Yang ketiga adalah sumber-sumber yang menjadi rujukan ya dalam komunikasi Islam. Yang keempat adalah fungsi dari komunikasi Islam itu sendiri. Dan yang kelima adalah prinsip-prinsip. Tentunya kalau dalam materi ini diambil dari sebagian besarnya buku komunikasi Islam yang ditulis oleh Dr. Harjani Hafni ya. Harjani Hafni LCLMA ini. Ini sebagian besarnya ini menjadi rujukan dalam membuat materi komunikasi Islam yang saya buat gitu ya. Yang sebelumnya itu untuk Rumah Sakit Al-Islam Bandung yang Soekarno-Hatta dan ini akan disampaikan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam Awi Bitung. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 16 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dia yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 123. Sebagai pembuka ayat ini menjelaskan kepada kita semua berkaitan dengan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Bahwa berkomunikasi dengan orang lain terlebih lagi ketika kita berada dalam sebuah institusi ya, institusi rumah sakit yang memiliki label Islam ya, Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam Bandung. Nah, ada label Al-Islamnya, maka gitu ya, mau tak mau ketika kita berada di institusi yang berada Islamnya, ada unsur muatan dakwahnya, ada muatan nilai-nilai Islam yang memang harus kita jalankan, prinsip-prinsip Islam yang memang harus kita pegang dalam berbagai hal termasuk dalam komunikasi. Ini ada catatan bahwa di antaranya dalam berkomunikasi itu harus dengan hikmah. Hikmah itu bijaksana, nah kata para pemfasir ya. Dan pengajaran yang baik ya. Dengan pengajaran yang baik. Dengan cara yang baik ya, tidak menyakiti ya. Gitu ya. Ya, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula gitu ya. Kalaupun juga sampai berdebat, maka debatlah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu ya
Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dia yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, gitu ya. Ini menjadi catatan buat kita semua dalam komunikasi, hikmah wal mau'izatil hasanah, ya, wajadilhum, ya, billati hiya ahsan. Ya, kata para pemfasir, ini menjadi urutan hikmah, pengajaran yang baik dan berdebat. Jadi kalaupun juga sampai berdebat itu adalah merupakan pilihan yang terakhir. Bapak Ibu sekalian, kawan Rumah Sakit Ibu dan Anak Bandung. Lalu apa yang dimaksud dengan komunikasi Islam? Komunikasi Islam itu adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam yang memiliki ruh kedamaian, keramahan, dan keselamatan. Ya. Ini yang membedakan dengan komunikasi yang lain. Karena komunikasi Islam adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam. Nanti dijelaskan prinsip Islam itu sendiri apa saja. Lalu tujuannya apa gitu ya? Dalam komunikasi itu. Komunikasi yang kita bangun haruslah memiliki yang namanya ruh kedamaian, keramahan, dan keselamatan. Kenapa harus ada ruh kedamaian, keramahan, dan keselamatan? Ya, karena makna Islam itu sendiri adalah salah satunya adalah akar kata, asal katanya adalah dari kata as-salamah, keselamatan. Ya, terus juga adalah asal kata dari as-silm, yaitu kedamaian. Jadi ketika kita membangun komunikasi, ya, maka selain kita harus komunikasi kita dibangun di atas prinsip-prinsip Islam, namun juga harus memiliki ruh kedamaian, keramahan, dan keselamatan sesuai dengan makna Islam itu sendiri. Gitu ya. Ya. Nah, di antara ayat yang memang berkaitan dengan komunikasi secara tidak langsung, misalkan, yang mana di sini menyuruh kita, mengingatkan kita agar komunikasi kita itu adalah memiliki ruh kedamaian, keramahan, dan keselamatan. Di antaranya adalah yang Allah sampaikan dalam surat yang sama-sama, ya, kita hafal tentunya, karena surat ini adalah merupakan surat yang masuk dalam kategori juz amma gitu ya, di juz 30 pendek, yaitu surat Al-Humajah. Gitu. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ya. Ya. Di dalam buku komunikasi Islam yang ditulis oleh Dr. Harjani Hapni, bahwa komunikasi itu haruslah membawa ruh kedamaian. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela dua hal dalam komunikasi, yaitu mengumpat dan pencela. Ya. Kalau kita lihat tafsir dari Imam Al-Qurtubi, ya, dalam tafsirnya yang dikatakan dengan wailun, ya, celaka, itu memiliki 3 makna. Ya. Yang pertama adalah al-khidyu, yang artinya itu kehinaan. Ya. Ya. Jadi ya, orang yang mengumpat, pencela, itu adalah makna yang pertama, dia itu adalah berada dalam kehinaan sesungguhnya. Yang kedua adalah al-azab, yang berarti azab, ya, hukuman, siksa. Dan yang ketiga adalah al-halakatu, yaitu kebinasaan. Maka kata Imam Al-Qurtubi, sehingga ketika Allah mengatakan wailun, ya, maka terkumpullah pada padanya tiga kecelakaan. Ya.
kehinaan, azab, dan kebinasaan. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan humazah, ya, dan lumazah, gitu ya? Sebagian ulama dikatakan bahwa yang dikatakan dengan humazah itu adalah ghibah, ya, yaitu menyebutkan kejelekan orang lain ketika orang tersebut tidak ada, gitu ya. Sedangkan lumazah adalah berkaitan dengan cela, menghina langsung di hadapan orang lain, baik itu menggunakan lisan ataupun juga menggunakan anggota tubuh yang lain, misalkan dengan ya mata, ya, atau pandangan, ataupun juga bibir, ya, dengan misalkan misalkan gerak bibir yang menandakan ketidaksukaan, misalkan, ataupun juga misalkan dengan seperti halnya mimik muka, dari mulai mata, raut wajah kita, bibir kita, seolah-olah misalkan menyepelekan, menghina yang lain. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, komunikasi Islam ini adalah komunikasi yang memang tadi memiliki ruh kedamaian. Sehingga humazah dan lumazah itu adalah sesuatu yang memang harus dihindari. Karena apa? Ketika itu dilakukan, ghibah, ya, mencela, itu adalah sesuatu yang akan menimbulkan kebinasaan, kecelakaan bagi orang-orang yang melakukan hal itu, gitu ya. Seperti itu. Nah, kenapa ini disampaikan tadi? Karena komunikasi ini, gitu ya, akan kita, gitu ya, komunikasi ini adalah meliputi ruang lingkup mana saja, ilahiyah. Yang pertama, yang kedua adalah intrapesona, dengan diri kita sendiri, komunikasi dengan diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah interpersona, komunikasi antar persona. Diri kita dengan rekan sejawat kita, diri kita dengan pasien, diri kita dengan keluarga, gitu ya. Ataupun juga komunikasi kelompok, misalkan kita komunikasi dalam satu ruangan itu ada pasien, ada keluarganya, misalkan. Ya. Ataupun juga komunikasi publik, ya, ketika misalkan melakukan penyuluhan ataupun juga dalam ya, masa yang banyak, misalkan ketika misalkan di pendaftaran, misalkan seperti itu, ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya, humazah dan lumazah ini adalah sesuatu yang memang harus dihindarkan, gitu ya. Karena ini akan memang erat kaitannya komunikasi, baik itu dengan rekan sejawat, gitu ya. Terkadang timbul apa ya istilahnya itu friksi, ya. Maka kalau enggak lumazah ya humazah dengan gibah, menjelekan di luar, ataupun juga kita dengan pasien ataupun juga keluarganya, terkadang kita misalkan mendapatkan komplainan, perlakuan yang memang tidak bagus, gitunya, lalu kita juga membalasnya, gitunya. Apakah memang terpancing untuk lumazah, langsung mencela, ataupun juga misalkan di belakang layar, ya, di belakang pasien atau keluarganya, humazah, kita melakukan gibah, gitunya. Tentunya ini yang memang harus dihindari, karena sikap seperti itu adalah tidak sesuai dengan definisi komunikasi Islam, yang mana komunikasi Islam itu adalah komunikasi yang dibangun, ya, di atas prinsip-prinsip Islam dan memiliki ruh, ya, kedamaian, ya, dan keselamatan, seperti itu. Nah, lalu apa yang memang menjadi ruang lingkup komunikasi Islam? Ya, komunikasi Islam itu tadi komunikasi, ya, yang meliputi komunikasi ilahiyah, komunikasi intrapesona, dan juga komunikasi interpesona. Ya, landasannya apa? Atsar, perkataan sahabat, yaitu sangat pantas bagi orang yang berakal, ya, ya,
untuk tidak lalai dari siangnya, dari waktu produktifnya, gitu ya. Siang ini adalah waktu-waktunya, katakan waktu produktifnya. Waktu yang pertama adalah bermunajat kepada Allah, ya. Komunikasi ilahiyah. Yang kedua adalah waktu mengevaluasi diri, ya, memperbaiki diri, menambah ilmu. Itu adalah waktu intrapesona. Dan yang ketiga adalah waktu berkumpul dengan teman-teman yang bisa memberikan nasihat dan menunjukkan kekurangannya. Tambahannya adalah waktu untuk santai yang halal dan baik. Ya, kalau kita simpulkan, gitu ya. Kalau kita simpulkan, maka ya komunikasi itu memiliki ruang lingkup bahkan bentuk ya. 3 tadi, ilahiyah, intrapesona, dan interpesona. Ya. Jadi dalam komunikasi Islam kita nggak bisa lepas. Saya kalau komunikasi misalkan hanya misalkan komunikasi antar pesona saja di tempat kerja. Sepengetahuan saya gitu ya, kita kerja di Al-Islam ya, baik itu yang misalkan di Soekarno-Hatta maupun juga misalkan di Awi Bitung gitu ya. Itu adalah tempat kerja kita itu sekaligus membangun yang namanya komunikasi ilahiyah ya. Komunikasi intrapesona, komunikasi interpesona ya. Makanya misalkan komunikasi intrapesona ya, komunikasi ilahiyah dan intrapesona misalkan di setiap jam operan ada misalkan budaya yang dibangun dengan tilawah dulu atau hafalan, dengan asmaul husna, dengan doa gitu pun juga ya ketika itu operan. Ketika pun juga operan di pasien sama. Ada misalkan kajiannya, ada pun juga menyata murotalnya, ada kunjungan kerohaniannya, ada mengingatkan sholatnya, misalkan seperti itu. Ya. Ya. Jadi ada juga untuk karyawan mutabaahnya, gitu ya, mutabaah atau evaluasi ibadah hariannya, ada juga mentoringnya. Ini adalah dalam rangka bagaimana, gitu ya, komunikasi ilahiyah, intrapersonal dan interpersonal itu bisa gitu ya dijalani berbarengan. Karena apa? Satu dengan yang lainnya itu adalah beririsan, berkaitan, saling menguatkan. Gitu ya. Nah, terlebih lagi adalah komunikasi ilahiyah. Karena misalkan mungkin kalau untuk komunikasi interpersonal ya, baik itu komunikasi antar personal, komunikasi kelompok, komunikasi publik, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah kenyang lah gitu ya dengan materi komunikasi efektifnya, komunikasi terapeutiknya gitu ya. Namun yang terkadang kita seringkali lupakan adalah komunikasi ilahiyah dan juga komunikasi intrapersonal. Ya. Komunikasi ilahiyah itu adalah komunikasi ya antara kita dengan Allah, ya. Yaitu dengan apa komunikasi? Dengan kekuatan ruhiyah kita, dengan ibadah harian kita, baik itu tilawah, ya, baik itu misalkan sholat kita, sholat sunnah kita, tahajud kita, gitu ya, zikirnya kita, doanya kita, itu akan ngaruh, ya, kepada apa? Komunikasi yang kita bangun dengan orang lain atau interpersonal, gitu ya. Termasuk komunikasi intrapersonal ya. Dalam diri kita mau muhasabah diri gitu ya. Ya, bermuhasabah diri apa yang memang telah dilakukan oleh diri kita ya selama ini gitu ya. Di hari ini yang dilakukan oleh tangan kita, oleh lisan kita, oleh mata kita. Ini komunikasi. Selain muhasabah ternyata kita juga muhasabah untuk mengupgrade diri misalkan dengan berbagai macam keilmuan khususnya ilmu agama. Nah, berkaitan dengan komunikasi ilahiyah dalam surat Al-Hajj ayat 77 ya sampai 78. Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadi. Hai orang yang beriman, rukulah kalian bersama-sama. Sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuat kebaikanlah agar kamu beruntung.
dan berjihad dalam jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ya. Seseorang akan mendapatkan keberuntungan ditolong ketika orang-orang beriman itu senantiasa melakukan apa? Melakukan ruku, ya, sujud, gitunya, beribadah kepada Allah. Ya. Jadi ketika kita semua orang-orang beriman masih ya menjaga sholat kita, baik itu yang wajib, ya, dan juga ditambah dengan yang sunnah. Dan kita senantiasa berbuat kebaikan. Ya. Ladang kerja di rumah sakit, misalnya, ini menjadi ladang kebaikan kita. Namun kalau memang menjadi ladang kebaikan kita, kalau kita hanya sekedar kerja, tanpa kita memperhatikan ibadah kita, tanpa kita ya memperhatikan kebaikan, niat kebaikan yang akan kita tebarkan di dalam di tempat kerja kita, maka kita yang akan kehilangan yang namanya ya keberuntungan. Ya. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, komunikasi Islam tadi yang sering kali kita abaikan adalah kekuatan kita untuk membangun ruhiyah kita, kedekatan kita dengan Allah, quwwatus silah billah, gitu ya. Ya, padahal ini yang memang menjadi ruh ya, kekuatan bagi kita. Ya. Ini pernah saya alami gitu ya. Ya. Pernah kita alami ya, saya alami. Suatu ketika misalkan ya. Suatu ketika ini praktisnya ya. Praktisnya. Suatu ketika saya akan kunjungan kepada salah seorang pasien cuci darah gitu ya, pasien rutin. Pasien salah satu orang perawat sedang menensi ya. Saya tunggu gitu ya. Perawat mengatakan, "Pak Ustadz, tunggu ya sebentar, mau tensi dulu." "Mangga, Pak." Ketika pas beres tensi, perawat tersebut mundur, saya yang maju. Belum keluar satu patah pun Bapak tersebut gitu ya, menyampaikan kepada saya dengan nada yang memang menurut saya kasar ya. Lamun erek doa mengadoa wae lah, tong banyak omong. Padahal saya belum keluar satu kata pun. Ya. Keluar pada waktu itu, tek ya. Hati saya tentunya meresponnya dengan sangat kaget gitunya. Karena apa? Belum keluar satu kata pun, timbul apa? Timbul gitunya yang namanya makian kepada saya. "Oh, baik Pak. Nah, maaf." Nah, lalu saya doa. Saya langsung ngedoa. Ya. Mungkin pada waktu itu ya, tentunya pada waktu itu saya doa untuk diri saya sendiri dan juga untuk Bapak tersebut. Ya. Mendoa gitu ya. Bahkan lebih khusyuk. Lebih khusyuk doanya gitu ya. Lebih khusyuk gitu ya. Nah, beres ngedoa dan lebih panjang. Beres ngedoa, Bapaknya menyampaikan kepada saya gitu ya. Permasalahan dirinya langsung gitu ya. Meminta maaf. Ya, gitu. Ataupun juga misalkan saya ada pasien rutin gitu ya. Pasien rutin dengan penyakit kronis ya misalkan. Dengan CA-nya. Setiap kali saya kunjungi ya, kita kunjungi responnya dingin. Gitu ya. Responnya dingin. Suatu saat ya, berikutnya adalah kunjungan ke sananya adalah setelah sholat duhur. Setelah sholat duhur, ya, kita nggak kemana-mana, langsung ke pasien tersebut. Ternyata responnya itu subhanallah, ya, bagus gitu ya. Saya kira respon yang bagus itu bukan berasal dari gaya komunikasi kita, karena sebelumnya yang kita coba bangun pun juga nggak masuk ya, nggak terjadi. Namun ketika kita coba bangun kekuatan komunikasi ilahiyahnya, kita perkuat, ternyata Allah berikan ya hidayah kepada kita, berikan kelembutan hati kepada pasien kita, sehingga ketika komunikasi itu bisa memang dengan nyaman seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini yang pentingnya kita membangun komunikasi ilahiyah selain memang membangun komunikasi interpersonal. Ya. Apakah itu dengan komunikasi efektifnya maupun komunikasi terapeutiknya. Justru sebagai
ya pondasi komunikasi Islam adalah komunikasi ilahiyah. Karena ketika kita kuat komunikasi ilahiyahnya, itu akan memang berdampak kepada apa yang memang kita ucapkan. Bahkan terkadang belum kita ucapkan pun orang lain akan sreg dengan kita. Karena apa? Karena kita gitu ya, memiliki aura kebaikan, aura ilahiyah. Kenapa? Sebelumnya sudah diisi ya batin kita, ruhiyah kita dengan amalan wajib dan amalan sunnah. Ya, makin malamnya sudah tahajud, sholat subuh, sudah tilawah, zikir pagi, gitu ya. Terus juga ketika misalkan sebelum ke pasien ya briefing ataupun juga operan dengan perawat, kita juga sudah doa asmaul husna, gitu ya. Kita juga misalkan tilawah lagi, kita ini menjadi kekuatan, ya gitu ya, seperti itu. Sumber-sumber komunikasi Islam itu apa saja? Ada 4. Al-Quran, hadis, kitab para ulama, baru ilmu komunikasi. Ya. Ini yang harus memang kita pahami. Rujukan untuk komunikasi Islam yaitu tadi Al-Quran, Sunnah. Hadis, gitu ya. Ya hadis-hadis Nabi yang terkumpul misalkan dalam Sahih Muslim, ya Bukhari, ya Sunan Abu Dawud, misalkan ataupun juga Riyadhus Shalihin, misalkan kita Riyadhus Shalihin, gitu ya. Kalau kita para ulama apa? Misalkan salah satu kitab ulama mungkin yang didalilkan untuk komunikasi salah satunya. Ini sangat bagus Bapak Ibu sekalian ya. Ini tentang seni interaksi Rasulullah ya, yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid gitu ya. Seperti ini sangat bagus nih. Ya, bagaimana di sini dijelaskan berkaitan dengan hadis-hadis Nabi yang memuat ya komunikasi Rasulullah gitu ya, baik itu dengan anak-anak penyandang disabilitas gitu ya, dengan misalkan orang tua, keluar dan sebagainya, seperti itu kita baru setelah itu adalah ilmu komunikasi. Nah, fungsi komunikasi itu ada apa saja? Fungsi komunikasi yang pertama adalah informasi. Fungsi komunikasi itu adalah informasi, menginformasikan, memberitahukan ya berkaitan dengan keislaman misalkan ya, memberitahukan tentang keislaman, bukan sekedar memberitahukan tentang informasi berkaitan dengan rumah sakit, tapi juga memang kita harus memiliki gitu ya informasi ya, menyampaikan informasi berkaitan dengan nilai-nilai Islam gitu ya. Apakah misalkan ya melalui istilahnya itu leaflet, melalui media misalkan TV kabel yang di rumah sakit, ataupun juga misalkan via audio line gitu ya, via kunjungan langsung gitu ya, itu informasi misalkan ketika pasien datang sudah dijelaskan, diinformasikan ini arah kiblatnya, ini misalkan alat bantu toharohnya gitu ya, seperti itu. Nah, ini misalkan untuk alat bantu sholatnya, misalkan kalau memang ada disediakan mukena misalkan, ataupun juga sejadahnya misalkan, kalaupun itu ya, itu informasi. Yang kedua adalah memberikan fungsi komunikasi Islam dan memberikan keyakinan, ya, memberikan keyakinan, ya. Terkadang misalkan pasien masuk ke rumah sakit, contoh ragu-ragu untuk ibadahnya. Rata-rata para pasien yang memang tidak melakukan ibadah sholat di rumah sakit, dia itu biasanya ragu dengan apa? Dengan masalah najis, ya, keabsahan dari toharoh, terus juga masalah sholatnya gitu ya, keabsahan dari pun juga sholatnya karena dilakukan merasa tidak sempurna gitu ya. Ya, maka bentuk komunikasi Islam adalah memberikan keyakinan kepada objeknya. Gitu. Yang kedua mengingatkan tazkirah, gitu ya, mengingatkan sholat. Ya. Gitu. Salah satu indikator wajib mutu syariah kan adalah adanya tazkirah sholat, mengingatkan sholat. Ya. 100% ya, misalkan 100% pasien itu harus peringatkan sholat. Terlepas dari misalkan pasien itu mau mengerjakan atau tidak, ya kita harus memang tetap mengingatkan, gitu ya, harus mengingatkan setiap waktunya, gitu. Ya. Terus yang keempat adalah memberikan motivasi, ya, memberikan motivasi. Pasien yang masuk ke rumah sakit
itu adalah pasien yang memang memiliki bukan hanya satu permasalahan, yaitu berkaitan dengan kesehatannya. Terkadang juga membawa berbagai macam persoalan sosialnya, misalkan masalah keuangannya, gitu ya, masalah keyakinannya, misalkan yang tercampur dengan kesyirikan, masalah akhlaknya, misal, gitu ya, ataupun juga masalah keluarga, gitu ya. Kompleks sebetulnya ketika pasien itu masuk dalam rumah sakit, ya. Maka ketika memang pasien ada yang memang sampai memang lemah dalam semangat berobatnya, semangat beribadahnya, tentunya memang harus kita memberikan motivasi. Yang keempat adalah sosial, gitu ya. Ya tadi, pasien yang masuk ke rumah sakit tidak jarang yang memang membawa permasalahan sosial. Tentunya memang kalau memang kita mampu, gitu ya, bukan hanya sekedar permasalahan, ya, permasalahan kesehatannya yang kita bantu, tapi permasalahan sosialnya juga. Tidak jarang kita justru menyelesaikan masalah-masalah sosial, gitu ya. Ya, misalkan membawa permasalahan, ada masalah suami dan istri, ya. Dulu ada yang memang sampai masuk ke rumah sakit, suami istri, istrinya dirawat, suaminya yang nunggunya ternyata mun sudah nama pabetem-betemnya. Setelah dikaji, ya setelah dikaji kayaknya ada permasalahan, ternyata sebelum sakit si ibunya itu ada permasalahan, lalu dibawa ke rumah sakit, dan itu ternyata ngaruh kepada proses penyembuhannya juga, gitu ya. Maka di sanalah kita juga bisa membantu, ya, permasalahan sosialnya, ya, gitu. Yang berikutnya adalah memberikan bimbingan, ya, memberikan bimbingan. Pasien masuk ke ruangan tidak tahu cara ibadah, maka ya kita kasih tahu. Ataupun juga tidak mampu, ya kita kasih bimbingan, ya, kasih dibimbing, gitu ya. Ataupun juga misalkan masuk ke lingkungan rumah sakit, tidak tahu, gitu ya. Bahkan ya, komunikasi Islam, ya, adalah ketika kita bimbing, kita arahkan, gitu ya, kita bimbing, ajak, gitu ya, tunjukkan kepada, gitu ya, ruangan yang ditujunya, gitu ya, atau dokter yang ditujunya, gitu ya. Karena bisa jadi misalkan pasien atau keluarganya baru, gitu ya, belum mengenal sama sekali, gitu ya, rumah sakit, baru masuk lingkungannya, ya perlu bimbingannya, gitu ya, perlu bimbingannya, gitu ya. Ya, karena kan tadi dulu ada kasus ya di Alislam beberapa minggu ke belakang. Ada pasien yang memang betul-betul dari kampung, untuk naik lift tidak bawa HP untuk naik lift. Dulu pernah dirawat, saya itu tidak makan, ya, kata keluarganya, saya itu tidak makan 2 hari. Karena apa? Karena nggak bawa handphone, ya nggak punya handphone, anak-anaknya di luar. Terus, dia juga nggak tahu, ya, nggak bisa naik lift, gitu ya, tidak tahu ruangan. Betul udah sepuh lah, gitu ya, si ibunya. Yang sakit itu bapaknya, ya, suaminya, yang nunggunya itu ibunya, gitu ya. Nah, dia sampai ketika pas masuk ke UGD yang kedua kalinya, mau dimasukkan ke ruangan, nggak mau sebelum anaknya masuk, ya, sebelum anaknya datang. Kenapa ya? Dulu pernah dia bercerita kayak gitu. Saya nggak makan 2 hari. Kalaupun juga makan, ngambil dari yang memang sisa suaminya, gitu ya. Kenapa? Gitu ya. Karena ya tadi si ibu tuh gaptek karena sudah sepuh dari kampung, gitu ya. Gitu ya. Terus juga misalkan takut naik lift, gitu ya. Takut keluar ruangan, gitu ya. Nah, ini makanya orang yang seperti ini butuh bimbingan, gitu ya. Ditunjukkan, dibimbing misalkan untuk ke bawahnya atau ke gimana, ya. Memberikan kepuasan spiritual dan menghibur, ya. Memberikan kepuasan spiritual dan menghibur. Nah, terakhir yaitu prinsip-prinsip komunikasi Islam. Prinsip komunikasi Islam itu apa saja?
Yang pertama adalah ikhlas dalam memberikan dan menerima pesan. Ketika kita menjalin komunikasi dengan pasien, keluarga pasien, rekan sejawat, maka prinsip yang memang harus kita junjung dalam berkomunikasi adalah kita ketika memberikan pesan dan menerima pesan itu haruslah dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Ya. Jadi landasannya harus ikhlas. Ya, ikhlas gitunya ketika kita komunikasi dengan pasien, keluarganya, ataupun juga rekan sejawat, gitunya. Itu harus ikhlas ya. Begitupun juga ketika kita menerima pesan, menerima tugas, ya gitu ya. Prinsip Islam adalah kita memang harus ikhlas. Gitu ya. Ya. Yang kedua adalah prinsip yang kedua, kita juga harus menjunjung prinsip pahala dan dosa. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang disampaikan memiliki akibat pahala atau dosa. Pahala jika pesan itu disampaikan dengan cara-cara yang baik, dan dosa jika pesan yang disampaikan dengan cara-cara yang kasar atau tidak baik. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang mengefektifkan lisannya untuk kebenaran, lalu apa yang ia katakan diamalkan oleh orang setelahnya, kecuali Allah akan mengalirkan pahalanya sampai hari kiamat, kemudian Allah akan menyempurnakan pahalanya pada hari kiamat. Ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita memang harus menjunjung apa yang akan keluar dari lisan kita, kita pertimbangkan. Kenapa? Akan bisa berakibat. Apakah menjadi pahala ataupun juga dosa. Kayak gitu. Yang ketiga adalah kejujuran, prinsip yang ketiga. Ya. Pesan yang disampaikan ya haruslah dengan jujur dan apa adanya sesuai dengan faktanya. Gitu ya. Jangan misalkan berbohong gitu ya, kepada yang menjadi objek ataupun juga lawan komunikasi kita. Yang keempat adalah kebersihan. Maksudnya apa? Bersih dalam penyampaian pesan yang membuat penerima pesan merasa nyaman dalam sisi psikologisnya. Bersih dari kata-kata kasar, kotor, umpatan, kayak gitu ya. Gitunya. Ini akan memang nyaman. Ya. Orang yang diajak komunikasi, baik itu rekan sejawat kita, ataupun juga keluarga, pasien pun juga keluarganya nyaman. Kenapa? Ketika ngobrol dengan kita, ya kita itu bersih. Gitu ya. Tutur kata kita. Bersih dari apa? Dari tadi perkataan kotor kasarnya, umpatan, cacian, makian, gitu ya. Ataupun juga keburukan. Lalu yang kelima, berkata-kata positif. Ya. Hal positif yang disampaikan kepada penerima itu mendatangkan kebahagiaan dan dapat memberikan motivasi yang positif. Ya. Bagaimana ketika Rasulullah SAW menjenguk seorang sahabatnya, lalu Rasulullah mengeluarkan kata positif, ya, doanya itu, dan doa yang pendek kan, la basa tahurun insyaallah, tidak mengapa, tahurun insyaallah, sakitnya itu bisa menghapuskan dosa. Ini berkata positif akan menyenangkan, gitu ya. Si pasien itu enak, nyaman, gitunya. Ketika apa yang keluar kata-kata dari kita itu adalah positif. Ya, kadang kan pasien cemas gitu ya, emosi, tapi kalau memang kita ya menanggapinya dengan perkataan-perkataan yang positif, penuh dengan kejujuran, kebersihan, itu akan memang pasien itu akan nyaman. Justru itu akan memang menjadi pendorong untuk bersikap positif ya untuk dalam kehidupan kita sehari-harinya, dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keenam adalah hati. Ya, hati, lisan, dan perbuatan itu adalah harus kesatuan, ya, selaras. Dalam surat As-Saff ayat ya 2-3, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu law ma la taf'alun. Hai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan, ya. Jadi
dalam komunikasi, baik itu komunikasi ilahiyah, komunikasi intrapersona, komunikasi interpersona, haruslah memang ya, hati, lisan, dan perbuatan kita itu adalah satu kesatuan. Ya, ini prinsip Islam. Yang ketujuh, 2 telinga 1 mulut, kata Dr. Hefni ya, kata Harjani Hefni ya dalam bukunya, 2 telinga 1 mulut. Maksudnya apa? Kita dituntut untuk dapat mendengar lebih banyak daripada berbicara, gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Terus yang ke-8, pengawasan. Kita harus bisa ya, kita harus merasa bahwa kita itu diawasi, ma'iyatullah, diawasi oleh Allah. Ya, kalau kita merasa terus diawasi oleh Allah, maka akan muncul sikap apa? Waro, kehati-hatian dalam melakukan perbuatan, dalam bertutur kata, gitu ya. Yang ke-9 ini, maaf, yang ke-9 ini keliru ya penomorannya. Selektivitas dan validitas. Ya, maksudnya ketika kita mau menyampaikan informasi maupun juga menerima informasi, kita haruslah selektif dan memvalidasinya. Dalam surat Al-Hujurat Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ya. Yang 10, saling mempengaruhi, ya, keseimbangan. Yang 11, dan yang ke-12 adalah privasi. Ya. Maksudnya apa? Menghormati dan menghargai wilayah pribadi dari masing-masing orang agar terhindar dari pelanggaran hak pribadi. Dijaga privasinya, kalau itu berkaitan dengan aib, ya jangan kita gibahi, kecuali itunya kalau memang itu dalam kerangka kebaikan, gitu ya, privasi. Nah, jangan kita misalkan termasuk juga misalkan kita harus juga hormati privasi, status misalkan sosial ataupun juga masa-masa pribadi yang berkaitan dengan pasien pun juga keluarganya. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan komunikasi Islam, gitu ya. Mungkin seperti itu, Mangga Temel. Mangga Temeli. Cek. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas materinya, sangat luar biasa sekali ya. Selanjutnya, mangga bagi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa melalui chat atau bisa langsung diaktifkan audionya. Mangga. Silakan, kayak ada Bu Eva ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz mau warahmatullahi tanya, ya, bentar. Silakan, Bu. Bagaimana caranya agar kita bisa dapat melaksanakan komunikasi yang baik menurut Islam ini? Bagaimana caranya gitu, Ustadz? Ingin seperti tuntunan ini gitu, Ustadz. Itu aja. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung bahas aja ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, gitu ya.
memang komunikasi Islam ya tadi. Bagaimana agar kita bisa menjalankan komunikasi Islam itu dengan baik gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya, yang harus kita bangun adalah tadi komunikasi ilahiyah dulu. Oh, kenapa? Karena seseorang yang memiliki ya membangun komunikasi ilahiyah, dia akan apa? Diberikan ketenangan oleh Allah. Ya. Ya. Dalam surat Ar-Ra'd itu kan dijelaskan ya. Alladzi ya alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub ya. Orang-orang beriman itu hatinya tenang dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingati Allah lah kata Allah ya. Hati itu akan menjadi tenang. Kalau seseorang memiliki hati yang tenang, ya, maka untuk memulai komunikasi dengan siapapun itu, dia akan memang bagus, ya, baik, gitu ya. Dia bisa mengontrol emosinya, gitu ya. Kenapa? Selain hati tenang, dia juga, ya, ditopang dengan apa? Kekuatan ruhiyah, karena ketenangan ruhiyah, ketenangan dirinya itu bukan karena ilmunya, gitu ya, bukan dalam misalkan karena kemuliaan komunikasinya saja, tapi karena dibantu oleh Allah, gitu ya. Sehingga apa? Hatinya tenang, dia bisa mengontrol tutur katanya. Ya, itu yang pertama, Bu ya. Ya, bangun kekuatan ruhiyah. Makanya penting kita menjaga ruhiyah. Bahkan salafus saleh itu misalkan membangun komunikasi, contoh lah misalkan Imam Bukhari sebelum melaksanakan menulis satu hadis gitu ya. Imam Bukhari itu apa? Wudu, sholat dulu 2 rakaat seperti itu gitu ya. Seperti itu. Ada juga misalkan sahabat yang lain seperti Ibnu Qayyim sebelum sholat dia beristighfar beberapa kali. Ya. Terkadang juga misalkan kalau saya misalkan telepon sama perawat, Pak Ustaz, misalkan ada pasien yang komplain, yang marah-marah. Wah, dijelaskan lah ya permasalahannya ini gitu ya. Wah, ya itu kan ya secara manusiawi kita juga nih, gimana nih orang marah-marah lalu kita disuruh masuk. Ya, sebelum ke pasien, saya lakukan kalau mau menghadapi yang krusial kayak gini, nggak langsung ke pasien dulu. Ya, ambil air wudhu dulu gitu ya. Sudah punya, saya minimal dalam kondisi suci. Terus setelah itu apa? Saya berzikir, ya, berzikir pada Allah, membersihkan dulu dengan istighfar, bertawud gitu ya. Terus mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil gitu ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil gitu ya. Allahi tawakkalna misalkan. Seperti itu. Baru saya membangun komunikasi seperti itu. Nah, itu komunikasi ya. Ya. Terus apa gitu ya? Ya latih, dan intinya Bu ya dari sekian itu adalah kita memang harus sabar. Terkadang kita memang harus tadi sabar menghadapi orang. Lalu bisa mendengar terlebih dahulu. Ikuti apa yang memang menjadi keinginannya dalam komunikasi itu. Ya. Seperti itu Bu ya. Kalau ini tips pribadi gitu ya. Selain dari yang tadi prinsip-prinsip itu coba dijalankan, karena prinsip-prinsip yang tadi juga itu perlu ada yang namanya riyadhah. Riyadhah itu latihan. Komunikasi misalkan prinsip untuk ikhlas, ya, komunikasi untuk bersih, komunikasi untuk senantiasa berkata positif, itu perlu dilatih semuanya itu. Nah, namun tadi yang pertama memang harus kita lakukan adalah bangun dulu komunikasi ilahiyahnya, jaga atau bahkan tingkatkan, ya, tingkatkan. Karena apa? Dalam komunikasi Islam, komunikasi ilahiyah itu menjadi asas fondasi untuk mendapatkan kesuksesan komunikasi intrapersona dan juga komunikasi interpersona. Itu mungkin Bu ya. Matur nuwun Ustaz. Sami-sami Bu. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan juga terima kasih kepada Bu Eva atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lewat live YouTube Ustadz. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kalau tidak salah ada kaidah dalam menyampaikan berita.
Satu, check and recheck. Apabila tidak mungkin melakukan check and recheck, maka lebih baik diam. Yang kedua, kalau beritanya salah, maka tidak boleh diberitakan. Kemudian yang ketiga, kalau beritanya benar, maka harus dipikirkan akibat dari apa yang dikatakan. Kalau maslahat, maka baik disampaikan. Kalau akan menjadi mudarat, lebih baik diam. Kalau tidak salah, ini penjelasan dari hadis Kulu khairon auliyasmut. Benarkah itu Ustadz? Iya. Jadi sebetulnya memang itu bukan sekedar penjelasan dari hadis itu ya. Ini adalah penjelasan juga dari surat Al-Hujurat nih, yang poin ke-8 ini ya. Selektivitas dan validitas. Bahwa karakteristik orang yang beriman gitu ya, ketika memang menerima informasi ya, maka dia tuh harus meneliti kebenaran informasi tersebut, berita tersebut gitu ya. Jangan langsung memang disampaikan gitu ya. Harus diselektif ya, divalidasi dulu gitu ya. Divalidasi dulu gitu ya. Ya. Karena kan sekarang dengan era digital ya, era medsos. Terkadang kita menerima broadcast, kita menerima misalkan dari medsos, semangat untuk menebar kebaikannya sih bagus, tapi terkadang sisi validasinya, sisi validasinya, selektivitasnya itu tidak digunakan. Kita langsung sebarkan, belum juga kita baca, belum juga kita memang validasi, kita sudah mulai sebarkan. Nah itu padahal Allah ingatkan kan, ya telitilah kebenaran itu, gitu ya. Jangan sampai, gitunya. Ya kata Allah dalam surat Al-Hujurat ya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan. Ceroboh itu dalam artian tuh tadi tanpa selektivitas kita sebarkan, padahal berita tersebut adalah hoax misalkan, gitu ya. Yang akhirnya itu menyesali diri. Dua, pertama jadi dosa, gitunya. Ya. Untuk kalau kita menyebarkan berita bohong, yang ketiga bisa menimbulkan fitnah, dosa lebih besar lagi untuk orang lain. Bisa menimbulkan pertengkaran misalkan, seperti itu. Ya, jadi hadis betul, tapi itu juga merupakan penjelasan dari surat Al-Hujurat. Makanya kalau memang dalam komunikasi, surat Al-Hujurat itu menjadi bahan kita untuk komunikasi juga gitu ya. Surat Al-Hujurat kalau kita beberapa ayat surat Al-Hujurat itu, di antaranya ada surat Al-Hujurat ayat 6 ya, berkaitan dengan selektivitas dan validitas dalam membaca berita atau informasi ya. Kalau memang nggak bisa ya diam. Kita mendapatkannya. Kalau memang seandainya apa yang memang kita informasikan misalkan ya, sebarkan itu ya, dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan, menimbulkan kemungkaran, ataupun juga kita tidak tahu kebenarannya ya, apalagi ini sesuatu yang sensitif misalkan, udah diam aja gitu ya. Diam aja gitu ya. Diam aja. Karena kalau sekarang kan misalkan terjadi banyak permasalahan itu kan apa? Masalah yang memang biasanya sepele gitu ya. Masalah memang kalau dalam keislaman furu'iyah lah. Masalah furu'iyah misalkan pro dan kontra. Nah, misalkan ya, nanti sekarang sudah di bulan Rajab, nanti Isra Mi'raj, pro dan kontra. Sebelumnya masalah Maulid gitu ya. Ada yang semangat menyebarkan, ada yang pro dan kontra. Ini itu daripada gitu ya menimbulkan perpecahan, ya lebih baik kita memang diam. Ya, seperti itu. Baik itu. Itu Temeli. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya ada yang mengajukan tangan Ustadz di via Zoom. Maka kepada Pak Rapi untuk mengaktifkan audionya. Oke, kita Temel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz. Saya mau menanyakan bagaimana sebaiknya untuk menyampaikan koreksi misalkan kepada guru kita gitu ya. Kita sering ikut pengajiannya misalkan, tapi beberapa kali kita mendengarkan sesuatu yang kita anggap oh itu sepertinya kurang tepat gitu.
Nah, bagaimana cara menyampaikan koreksi tersebut kepada guru kita gitu. Kemudian yang kedua, untuk ke rekan atau ke rekan kita, misalkan beliau ada kesalahan yang kalau tidak dibetulkan akan terus berlanjut gitu kan kesalahannya. Tapi di sisi lain, takut nyinggung karena saya juga sadar gitu kan, saya masih seperti ini gitu kan, belum menjadi orang yang baik gitu kan. Tapi ingin mengingatkan bahwa itu tuh salah. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikannya supaya tidak menyinggung dan apa yang kita sampaikan bisa diterima. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya antara pertanyaan satu dan pertanyaan kedua ada kaitannya ya. Kalau yang pertama adalah kepada guru, gitu ya. Yang kedua adalah kepada teman, gitu ya, rekan sejawat ataupun juga yang memang dekat dengan kita, gitu ya. Yang pertama dengan pertanyaan yang pertama nyambung dengan pertanyaan kedua lah. Kasih tahu dengan cara yang memang atau dengan adab yang baik. Caranya gimana? Caranya adalah ketika kita melakukan secara diam-diam. Maksudnya itu diam-diam dari yang lain gitu ya. Kita ngobrol berdua dengan silaturahim ke rumahnya ataupun juga ketika kita sedang berdua, bukan di publik gitu ya, bukan di forum ya. Karena kita juga harus gitu ya, jaga muruahnya, kemuliaannya gitu ya, kehormatan dari guru kita tersebut ya. Maka jangan sampai misalkan karena ada celahnya, kehilafannya yang memang kecil gitu ya. Tentunya kebaikan kan lebih banyak yang namanya guru kita gitu. Kita memang harus tadi bisa menjatuhkan martabatnya. Maka ingatkanlah ya, kasih tahukanlah kalau memang itu adalah keliru dengan cara yang baik, yaitu apa? Ya, dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya. Disampaikan gitu ya. Karena bagaimanapun kalau itu ada sebuah kekeliruan, maka ya beliau memang harus tahu kekeliruan tersebut, diingatkan. Tapi tadi diingatkannya adalah di luar forum. Ya, kalau perlu memang kita silaturahim ke rumahnya, kayak gitu ya, diingatkan. Lebih rumitnya lagi kalau secara langsung tidak bisa gitu ya, gimana gitu ya. Tapi membukanya, misalkan bisa dengan metode bertanya. Kalau memang itu ada sesuatu kekeliruan, ya, misalkan sampaikan kepada guru tersebut, ustaz tersebut, misalkan kekeliruannya ini, misalkan sampaikan dengan cara bertanya. Ada pertanyaan, misalkan dengan cara bertanya tentang permasalahan tersebut, ya mungkin secara tidak langsung, ya biasanya memang diingatkan ya, biar memang teringatkan. Seperti misalnya seperti itu gitu ya, itu yang pernah saya lakukan juga gitu ya, ataupun juga saya juga dikoreksi gitu ya, misalkan seperti itu akan memang lebih menerima ketika diingatkannya tidak di muka umum gitu, seperti itu ya, karena memang wajar lah ya, yang namanya manusia itu yang tidak lepas dari yang namanya kehilafan. Justru kan tadi amar ma'ruf nahi munkar gitu ya, itu harus berlaku kepada siapapun itu, termasuk ya kepada gitu ya guru kita, bahkan diri kita juga sama gitu ya. Kan dalam surat Al-Anfal, watawasau bil haq watawasau bis sabar ya, saling menasehati dalam kebenaran, hak gitu ya, watawasau bil haq ya, itu makanya memang harus diingatkan. Caranya ya tadi dengan cara yang memang tersembunyi gitu ya, tersembunyi itu dalam artian tuh di forum yang terbatas, hanya kita dengan guru kita, dengan cara tetap menjunjung adab yang baik. Yang kedua adalah dengan rekan ya. Kalau dengan rekan ya memang tetap ya harus tadi watawasau bil haq terus memang senantiasa dilakukan. Itu dengan cara misalkan kalau kita secara langsung dengan cara sedikit canda lah, santai lah ketika memang kita lagi makan bareng gitu ya, ataupun juga lagi memang komunikasi santai, lalu kita sedikit mengupas gitu ya. Nah, dulu
saya seringkali mengingatkan gitu ya. Ada terkadang panggilan di sesama teman gitu ya. Ada yang memang memanggilan secara fisik ya. Ya, misalkan pemanggilan dengan panggilan gelaran yang buruk lah gitu ya. Misalkan kalau memang fisiknya gemuk dipanggil endut, fisiknya hitam ya, warna kulitnya hitam dipanggil si maaf gitu ya, si maghrib gitu ya, atau si keling sebagainya. Suatu ketika waktu dulu saya pernah di sebuah pekerjaan gitu ya, saya sampaikan gitu ya, bahkan ke orang yang disebut ya, kepada orang yang disebutnya gitu ya, dia itu kan disebutkan, ada seorang teman saya itu disebut dengan si GAM ya. GAM itu Gerakan Aceh Merdeka. Jadi orang-orang Aceh, sebagian ada orang Aceh itu yang kulitnya hitam, rambutnya ikal gitu ya. Ya, teman-teman saya menyebutkan GAM ke teman saya tersebut. Lalu saya katakan ke orangnya, namanya Andri misalnya. Andri suka dipanggil GAM atau Andri? Ya tuh sukanya kepingin dipanggil GAM, Andri. Ini mau pemberian orang tua gitu ya. Maka saya manggilnya itu Andri. Beda dengan teman-teman yang lain. Kenapa? Jangan kita itu memanggil saudara kita dengan gelar-gelar yang buruk kan? Kata Allah seperti itu. Saya juga ingatkan kepada teman-teman yang lain gitu ya. Karena kalau seandainya orang tersebut tidak ridho, ya kita itu menjadi sebuah perbuatan dosa. Ya. Jadi mengingatkan itu watawasau bil haq itu memang harus tetap. Tentunya dengan cara yang baik. Bisa sambil memang tidak formal lah ya, di forum tadi dengan cara sembunyi-sembunyi ketika lagi berdua sampaikan gitu ya. Ya, sampaikan seperti itu. Karena masalah menyampaikan mah bukan kita memang harus baik atau tidak dulu gitu ya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr kan itu sudah jelas ya. Semua manusia dalam kerugian. Wal as demi waktu semua manusia semua manusia dalam kerugian. Ilal ladina amanu, kecuali yang beriman. Yang beriman saja masih rugi, kecuali yang ilal ladina amanu wa amilus solihati. Beriman, beramal soleh juga masih rugi. Sebelum dia apa? Watawasau bil haq. Ya. Watawasau bil haq juga masih rugi. Sampai watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu. Karena kalaupun juga kita tidak mengingatkan, berarti kita berada dalam kerugian. Nah, cuman caranya yang memang harus kita kemas. Apakah tadi, kalau saya sarankan dengan cara ketika kita ngobrol berdua, sampaikan kayak gitu ya, karena kalau memang di dalam forum di hadapan orang lain itu seperti menjatuhkan ya, seperti itu Pak mungkin ya. Ya apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ustadz atas jawabannya dan kepada Pak Rafi atas pertanyaannya yang insya Allah pertanyaan ini menutup sesi tanya jawab kita di kesempatan kali ini. Dan selanjutnya malah kepada Ustadz pilih ada closing atau penutupan dari materi yang disampaikan Ustadz. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Komunikasi Islam hakikatnya adalah komunikasi dalam keseharian kita. Intinya adalah nilai-nilai Islam ini, nilai-nilai Islam ini menjadi prinsip yang memang harus kita pegang dalam berkomunikasi. Bukan hanya ketika kita dalam beribadah mahdhah, maupun juga ghairu mahdhah. Baik itu ketika kita berada di lingkungan keluarga kita, kerjaan kita, masyarakat. Nah, seperti itu. Terus, memang perlunya adalah yang namanya nambah ilmu dulu. Kita bisa mengetahui mana saja yang memang sesuai dengan nilai-nilai Islam, mana yang memang tidak sesuai. Maka taunya kita itu sesuai dan tidak sesuainya itu adalah dengan kita menambah ilmu keislaman. Ya. Terus yang ketiga adalah riyadhah, latihanlah. Terkadang kita memang untuk menirikan tadi ya, untuk tidak gibah itu butuh perjuangan. Karena terkadang terjebak oleh situasi dan kondisi. Tapi kalau sekarang kita menyesali, yang melatih diri kita untuk menghindarkan negatif, ya, menghindarkan sesuatu yang negatif yang tidak sesuai dengan prinsip atau nilai Islam, lalu kita juga berjuang melatih dalam berkomunikasi sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka tadi
ya kita memang harus terus upayakan, gitu ya, upayakan. Terus yang keempat, ya senantiasa upayakan untuk yang namanya komunikasi intrapersonal, mutabaah, ya evaluasi diri, ya ketika kita kalau sendiri apa yang telah kita lakukan oleh mulut kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, semuanya. Agar apa? Agar dalam komunikasi itu ya kita bisa evaluasi komunikasi yang selama ini kita bangun, khususnya komunikasi Islam. Ya. Sehingga kita bisa memperbaiki setiap apa yang memang belum sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip Islam. Itu mungkin Teh Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi kita semua tentunya. Semoga pahala dari ilmu yang disampaikan bisa mengalir kepada Ustadz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sedikit mengutip dari materi yang disampaikan oleh Ustadz bahwa bahwasanya hakikat dari komunikasi Islam itu adalah yang memiliki ruh kedamaian, keramahan, dan juga keselamatan. Dan ternyata jauh dekatnya kita kepada Allah itu bisa mempengaruhi komunikasi kita. Nah, langsung saja kita tutup mandatory training kita di pagi hari ini dengan sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan tidak lupa kita sama-sama berdoa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya beserta rekan-rekan mohon maaf bila ada kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Assalamualaikum. Lingkungan ramah dan Islami, jujur dan bertanggung jawab pada profesi, menjunjung tinggi nilai visi dan misi.